Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Tema khotbah saya pada hari ini adalah ajarilah kami berdoa. Saudaraku, ini merupakan sebuah perkataan, pernyataan yang diberikan salah satu murid Yesus kepada Yesus sendiri. Saudaraku, tadi kita sudah membacakan atau kita sudah mengawali dengan doa Bapa kami. Saudaraku, doa Bapa kami ini dilatar belakangi oleh suatu permintaan dari seorang murid Yesus. Ayatnya saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Sekali lagi saya akan bacakan ayat buat saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama mengulangi kalimat Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan sebuah permintaan yang tepat buat saya dari salah seorang murid Yesus. Dia minta kepada orang yang tepat yang bernama Yesus. Yesus adalah seseorang yang bukan saja memiliki sebuah pengajaran yang solid, yang sangat dikagumi, yang pengajarannya itu melampaui segala pengajar atau rabi-rabi orang Yahudi. Yesus adalah seseorang yang sangat hebat, yang sangat solid mengajar, saudara. Tetapi Yesus bukan saja pintar mengajar, Yesus adalah pribadi yang mempraktekkan pengajaran itu di dalam hidupnya. Salah satunya adalah kehidupan di dalam doanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, di dalam seluruh Injil Lukas, itu dipenuhi dengan catatan-catatan tentang doa Yesus. Menarik sekali kalau kita mempelajari Injil Lukas, seringkali kehidupan doa pribadi Yesus itu diungkapkan secara rinci dan teliti oleh seorang yang bernama Lukas. Ya mungkin karena dia seorang dokter ya, jadi dia bisa teliti sekali ya tentang peristiwa dan keadaannya pada saat Yesus berdoa. Sebagai salah contoh saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 16 dikatakan Yesus berdoa. Kemudian dijelaskan secara rinci di tempat yang sunyi. Kalau kita baca lagi dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-12, Yesus berdoa sebelum memilih murid-murid Yesus. Dan dikatakan dengan rinci tentang tempatnya, yaitu di bukit dan waktunya semalaman. Jadi sangat teliti sekali yang berkaitan dengan teladan Yesus. Kalau kita baca lagi di dalam peristiwa transfigurasi, ya, di mana Yesus menyatakan kemuliaannya bersama dengan dua pribadi yang lain di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 29 itu dijelaskan secara detail sekali tempatnya di mana dan apa yang terjadi pada peristiwa itu. Jadi di sini Lukas hendak lagi sedang menggambarkan sebuah teladan doa yang sangat luar biasa.
Jadi buat saya saudaraku, ketika salah seorang murid Yesus datang untuk minta diajari tentang doa, dia datang kepada orang yang tepat. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku, kenapa kok murid Yesus mau belajar dari seorang yang bernama Yesus yang kita ketahui saudaraku secara doktrin kristologi bahwa dia juga adalah Allah, bukan sekedar manusia 100%, tapi dia juga adalah Allah 100%. Nah seringkali saudaraku Yesus yang berdoa, Yesus yang lagi sedang berdoa di tempat yang sunyi, di bukit dan sebagainya, itu seringkali saudaraku disalahpahami oleh saudara kita dari seberang yang mengatakan, kalau Yesus Allah kenapa dia berdoa? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk kita bisa jawab kalau saudara tidak memahami latar belakangnya. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia berdoa? Saya ingin beritahu saudara, kalau nanti saudara kita dari orang seberang mempertanyakan seperti itu, saudara jawab dengan hal ini. Kenapa Yesus berdoa? Bukankah dia adalah Allah? Kenapa dia berdoa? Saya ingin beritahu saudara, ketika Yesus berdoa, sebenarnya dia lagi sedang memberikan teladan bagi kita. Intinya begini saudaraku, ketika Yesus berdoa sebenarnya kepentingannya bukan untuk kita semata loh. Bukan untuk kepentingan kita semata, saudaraku. Tapi dia berdoa dengan hendak menunjukkan bahwa ini adalah merupakan sebuah teladan yang saudara mesti ikuti. Saudaraku, ketika Yesus berdoa, bukankah dia Allah? Dia lagi sedang memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Bagaimana saudara dan saya seharusnya bergantung kepada Allah. Dan yang paling penting saudaraku, kenapa Yesus berdoa? Bukankah dia adalah Allah? Saudaraku, memang di dalam kemanusiaannya 100%, dia memberikan teladan bagi kita sebagai manusia. Artinya apa? Kita pun bisa lakukannya. Dia manusia 100%, artinya apa saudaraku? Itulah seharusnya kita hidup bergantung kepada Allah. Tetapi saudaraku, saya bersyukur bahwa dia bukan sekedar Allah, manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Jadi saudaraku, jawaban yang ketiga kalau ditanya, kalau dia Allah, kenapa dia berdoa? Jelas saudaraku, jawabannya adalah karena Yesus dengan Bapa secara ontologis di dalam kekekalan memiliki satu keintiman yang sangat dekat yang tidak mungkin bisa dipisahkan saudaraku. Jadi ketika Yesus berdoa, dia lagi sedang memberitahukan ada sebuah keintiman antara dia dengan Bapanya di dalam ketritunggalan. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat dahsyat sekali saudara. Kekristenan yang berikan teladan doa buat kita, bukan manusia semata, tapi manusia 100%, tapi sekaligus Allah 100%. Tidak ada di tempat yang lain. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, saudara. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk kita coba melihat secara mendalam tentang teks doa dari Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Mari bersama-sama kita belajar. Ketika firman Tuhan berkata, ajarilah kami berdoa. Yang pertama. Apa yang kita bisa pelajari, saudaraku? Ini merupakan sebuah permintaan yang jarang sekali, ya, permintaan yang jarang sekali. Coba kita sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Permintaan yang jarang sekali. Langsung saja lompat PPT-nya. Terus, ya, ini permintaan yang jarang sekali. Nah, saudaraku, kenapa saya katakan ini merupakan sebuah permintaan yang jarang sekali? Ketika Yesus lagi sedang berdoa di tempat yang sunyi, setelah berdoa, Alkitab mencatat loh. Bukan berdua loh Yesus dengan murid ini, tetapi dengan murid-murid. Nah, dari semua murid itu, cuma satu orang yang datang kepada Yesus, ajarin saya dong berdoa. Jadi dari semua murid Yesus, cuma hanya ada satu orang yang antusias, ajari saya dong berdoa. Saudara, satu kali ada seorang pendeta yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan pada zamannya. Orang ini bernama
Dwight L. Moody, saudara. Seorang penginjil yang sangat terkenal di abad yang ke-19. Nah, satu kali suatu ketika dia lagi sedang berkhotbah kepada anak-anak di Edinburgh, di Skotlandia, suatu, untuk menarik perhatian anak-anak tersebut, dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak-anak itu. Dia bilang begini, apa itu doa? Apa itu doa? Tanpa diduga, saudaraku, banyak tangan-tangan kecil yang terancung, saudara. Ya, waduh, mereka mau jawab begitu loh. Ya. Nah, saudaraku, si D.L. Moody lihat, saudaraku, dan kemudian ditunjuklah salah satu orang anak kecil. Apa jawabanmu tentang doa? Anak kecil itu bilang begini, doa adalah menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Allah untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam nama Kristus, dengan mengakui dosa-dosa kita dan mengucap syukur atas belas kasihannya. Suatu ketika Dwight L. Moody mendengarkan jawaban itu, lalu dia tanya kepada anak itu, siapa yang ajarkan pokok inti doa seperti ini? Dia bilang, papaku yang ajarkan. Saya ingin tanya mas saudara, kalaulah anak-anakmu ada di tempat ini, saya tanya, apa itu doa? Saya sangat merindukan saudaraku seperti anak-anak kecil yang di Skotlandia itu, saudaraku, mereka semua pada angkat tangan. Tapi dugaan saya sih kalau di tempat ini nggak ada yang angkat tangan kali. Dugaan saya di tempat ini nggak ada yang angkat tangan. Kurang lebih alasannya apa ya? Apakah mereka malu? Saya pikir anak kecil aku nggak ada rasa malu. Kalau saudara nggak angkat tangan saya bisa wajar. Mungkin saudara gemeter, takut begitu, jadi takut nanti jawaban salah begitu. Anak kecil itu polos, saudara. Saya yakin aku nggak ada yang angkat tangan, saudaraku. Kenapa demikian, saudaraku? Jangan-jangan papanya nggak pernah ajarin. Halo? Jangan-jangan orang tuanya nggak pernah mengajarkannya. Aku sangat jarang sekali, saudaraku, orang itu mengajarkan tentang doa. Saku Yesus ketika diminta, ajarkanlah saya tentang doa. Yesus sebenarnya memberikan pengajaran lewat teladan. Saya ulangi lagi, saku, lewat teladan. Berulang-ulang kali Yesus berdoa bersama dengan mereka. Tapi saku, pada bagian ini, saudaraku, ada seorang murid yang bertanya, Yesus ajarkanlah kami berdoa. Pertanyaan begini, saudaraku, apakah mereka tidak mengetahui caranya berdoa? Oh, orang-orang Yahudi jangan ditanya, saudaraku. Ya, kalau kita tanya nih sama saudara kita di seberang, yang dari Timur Tengah, saudaraku, ya, atau mereka yang ada di Indonesia, kita tanya, saudaraku, bagaimana cara berdoa? Saya yakin dari kecil sampai kakek tua, saudaraku, mereka tahu bagaimana cara berdoa. Jangan nanya orang Yahudi bagaimana cara berdoa. Itu sama saja saudara nanya sama pendeta Hengki, bagaimana caranya pendeta Hengki berdoa, apakah Hengki berdoa? Saya bilang kurang ajar kamu. Apakah Hengki nggak pernah berdoa? Kurang ajar kamu. Iya. Jadi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang terbiasa berdoa. Lalu kenapa kenapa murid ini saudaraku minta diajarkan berdoa? Saya pikir saudaraku ada sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Saya menangkap satu hal begini, saudaraku, ya. Banyak orang Kristen berdoa cuman hanya ikut-ikutan, nggak tahu esensinya. Halo? Oh, pendeta Hengki doanya kayak begitu ya, aku ikutin deh. Ikut-ikutan. Oh, kalau orang berdoa itu mesti berlutut. Ikut-ikutan, saudara. Oh, kalau gitu saya berlutut deh. Oh, kalau ada orang yang berdoa sambil angkat tangan, sambil nangis-nangis, wah aku ikut-ikutan aja dan nangis-nangis. Jadi saudaraku, Anda cuma hanya ikut-ikutan. Saya ingin katakan begini, tidak salah kalau Anda berdoa menangis, nggak salah. Nggak salah kalau Anda berdoa sambil angkat tangan, nggak salah. Nggak salah kalau Anda berdoa sambil berlutut, nggak salah. Cuma pertanyaan begini, saudaraku, apakah Anda memahami tentang esensi doa? Sayang sekali, saudaraku,
dari semua murid Yesus, cuma satu orang yang pengen tanya tentang pemahaman esensi doa. Hanya satu orang. Saya yakin murid-murid Yesus semua berdoa. Tapi yang bertanya tentang esensi doa cuma satu orang. Saudara, di dalam kekristenan itu ada 4 jenis orang, saudaraku ya. Yang berkaitan esensi doa. Yang pertama, saudaraku, orang yang tidak paham tentang esensi doa dan orang yang tidak berdoa. Bilang sama kiri kanan, ini orang yang paling parah dalam gereja. Udah gak tahu esensi doa, udah juga gak mau berdoa juga. Bilang sama kiri kanan, jangan sampai diri kamu pada posisi ini. Yang kedua, saudaraku, paham doa. Wah, saya ngerti esensi doa. Jelas benar tentang apa arti doa secara teologi doa dan secara biblikal. Tapi gak mau berdoa. Ini juga bilang kiri kanan, ini juga parah. Tahu doa, tapi gak mau berdoa. Yang ketiga, saudaraku, berdoa. Wah, bisa macam-macam doanya. Kalau dia pergi ke gereja karismatik, wah dia angkat tangan, dia menyembah Tuhan, dia menangis. Kalau dia ada di kalangan Protestan, dia bisa dengan tenang, lipat tangan berdoa, dia berdoa. Tapi nggak tahu paham atau isi esensi dari doa. Mengerikan nggak, saudara? Saya berharap di antara kita jangan ada pada 3 jenis orang ini. Saya berdoa suatu hari ini, saudara dan saya menjadi orang yang berdoa setiap hari dan Anda tahu esensi doa. Anda mengerti apa itu arti doa. Bukan apa kata orang, bukan oleh apa kata dukun Kristen gitu ya, bukan oleh siapapun, tetapi saya belajar dari firman Tuhan yang diajarkan. Saya tidak meragukan Anda berdoa setiap hari. Tapi terus terang saudaraku, dari hati kecil saya meragukan apakah Anda paham tentang isi doa atau esensi doa. Itulah sebabnya saudaraku, saya rindu untuk setiap kita semua di tempat ini dengan penuh antusias bagi saudara yang sudah berdoa atau saudara yang belum berdoa dengan penuh antusias mengikuti minggu demi minggu tentang pengajaran Yesus yang berkaitan dengan doa di dalam doa Bapa kami. Nanti saudara akan belajar hal-hal yang sangat esensi di dalam doa. Sehingga doa saudara bukan doa asal-asalan. Bukan doa begitu saja. Bukan doa yang sifatnya agamawi. Tapi sebuah doa yang diajarkan dari mulut yang penuh dengan kuasa. Yaitu firman yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. Saudara, ini yang pertama. Ini merupakan sebuah permintaan yang jarang sekali. Yang kedua, saudaraku, ketika salah seorang murid Yesus bilang begini, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Saudaraku perhatikan baik-baik, kata ajarlah kami berdoa, itu dipakai kata didakson. Ya maaf kalau saya menggunakan bahasa aslinya. Didakson. Nah, suku didakson ini suku secara parsing gramatikal Yunaninya itu verb, aorist, imperatif, aktif, second plural. Jadi rupanya si murid Yesus ini, seorang murid Yesus datang, ajarin saya berdoa. Bukan nadanya begini, ajarin dong aku berdoa. Ajarin saya berdoa Yesus. Itu imperatif. Jadi ada sebuah nada yang kenceng, itu mengandung satu perintah. Saya ingin tanya, kurang ajar nggak nih saudaraku? Menurut saudara kurang ajar nggak? Coba kalau Michael datang sama saya, Musa, ajarin aku berdoa. Kurang ajar nggak saudara? Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu bentuk sebuah imperatif. Jadi bukan sekedar tawaran, Yesus tolong dong ajarin aku berdoa. Enggak.
Ini sesuatu yang sangat-sangat mendesak. Coba saya ingin mengajak saudara, tolong buka dulu maskernya sebentar aja, jangan nafas. Buka masker, jangan nafas, tutup hidung, coba tahan berapa lama. Coba, ada di sini yang mampu 1 jam? Enggak apa-apa, coba aku pengen lihat. Nggak usah nafas coba. Bagi saudara yang sakit jantung jangan ikut-ikut ya. Sanggup nafas? Sanggup begini, nggak nafas gitu? Mesti nafas kan? Satu kali aku ada orang yang bertanya kepada seorang teolog. Kenapa sih kita mesti berdoa? Kenapa sih kita mesti baca firman, dia bilang. Lalu dia bilang begini, ketika engkau bernafas, apa yang terjadi? Out dan in. Sama-sama katakan, apa saudaraku? Out dan in. Ada 2 yang terjadi. Kamu mengembuskan nafas dan kamu menghirup nafas. Seperti itulah ketika kita berdoa dan membaca firman. Saudaraku, kenapa itu sesuatu yang mendesak? Anda sekarang sudah mengerti kan? Kenapa itu sesuatu yang mendesak? Bayangkan kalau Anda nggak nafas, mati Anda. Anda pasti mati. Saudaraku, seringkali doa itu menjadi sesuatu yang mendesak bagi kita. Kenapa saudaraku? Karena kita lagi sedang menghadapi masalah. Apalagi dalam masa pandemi ini, gaji dipotong. Saudara dengar di mana-mana begitu, oh gaji pada dipotong, Anda sudah mulai berpuasa, dan berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan, jangan dah untuk aku dan perusahaanku ini semua karyawan gaji dipotong, nanti aku susah Tuhan. Gitu kan, begitu kan saudara? Ayo, jujur begitu kan? Ada saudara yang diberhentikan, Tuhan, ini masa pandemik Tuhan, serba susah Tuhan, aku diberhentikan. Tuhan, aku minta Engkau berikan kepada aku jalan keluar. Berikan kepada aku sebuah tempat pekerjaan yang terbaik. Ayo, benar nggak? Kalau Anda jatuh sakit kanker baru berdoa nggak? Ayo. Udah sakit kanker aja baru berdoa. Baru berasa itu sesuatu yang mendesak. Mendesak karena sakit secara fisik. Aku itu namanya pendoa reaktif. Tahu pendoa reaktif? Ada masalah baru berdoa. Sama-sama kita ngomong. 1, 2, 3 apa? Aduh ngomongnya kalau pelan-pelan lama sih. Ayo. Apa pendoa reaktif? Ada masalah baru berdoa. Haleluya. Tapi aku ada orang yang berdoa bukan karena masalah loh. Bagus sih doanya. Dia berdoa, tapi karena pengurus. Karena dia penatua, karena diaken, karena pendeta, karena guru sekolah minggu. Apa kata dunia kalau aku nggak berdoa? Dia berdoa, saudara. Percaya deh, kalau Anda berdoa karena jabatanmu, nanti ketika engkau tidak memegang jabatan, berhenti tuh doa. Jadi doa itu cuma hanya sekedar jabatan, mendesak karena apa? Karena jabatan, karena posisi. Apa kata jemaat kalau pendeta Hengki nggak berdoa sebelum khotbah? Saya berapa kali lupa, disenggol. Kenapa pendeta Hengki nggak berdoa? Bulan lalu nggak ada doa syafaat, kenapa Pak Hengki nggak doa syafaat? Kenapa nggak doa syafaat? Kadang-kadang perlu gue sengaja deh. Ada yang mau nanya nggak nih ya? Tak gue tanya balik, lu sebenarnya berdoa nggak kalau tanpa doa syafaat? Yang nanya gue tuh Steven tuh. Kenapa musuh nggak doa syafaat? Gua tanya balik lagi, lu tiap hari berdoa di rumah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika murid ini meminta dengan sebuah paksaan, dengan sebuah perintah, ada situasi yang mendesak, saudara. Saya merindukan lu. Saudara berdoa karena ada situasi yang mendesak. Karena kehidupan rohaniku tidak bisa hidup tanpa doa. Saya ulangi lagi, karena kehidupan rohaniku tidak bisa hidup
tanpa doa. Saya pengen tanya, waktu engkau diberkati oleh Tuhan, dengan berkat ekonomi yang berkelimpahan, masih bernafas enggak? Waktu engkau sakit di rumah sakit, masih bernafas enggak? Anda tahu maksud saya apa? Waktu sakit, waktu engkau kaya, tetaplah berdoa. Itu jadi gaya hidup. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan, tapi karena itulah hidupmu secara rohani. Kau tidak bisa berkembang rohanimu kalau engkau tidak berdoa. Ini yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, ini merupakan sebuah permintaan yang sangat istimewa sekali. Sama-sama kita katakan, ini permintaan yang istimewa sekali. Saudaraku, kenapa ini sangat istimewa, saudaraku? Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi adalah orang yang terbiasa setiap hari berdoa minimal 3 kali. Ya, dalam hal tertentu saudaraku bahkan bisa 5 kali. Coba di sini saya pengen tanya, siapa di sini yang sehari berdoa 3 kali coba? Coba deh, makan aja kadang-kadang lupa kan? Mana santap aja, oh Tuhan aku lupa, di tengah makan berhenti. Atau sambil makan, Tuhan sorry aku doa Tuhan ya. Siapa di sini yang berdoa 3 kali? So? Secara tradisi, itu akhirnya ditetapkan doa Daniel itu 3 kali sehari berdoa. Ditambah lagi 2 kali jadi 5, saudara. Itu tradisi doanya orang Yahudi. Saya yakin murid-murid Yesus sangat paham akan hal itu. Tetapi kenapa dalam hal ini saudaraku, mereka minta lagi diajarkan berdoa. Dan permintaannya khusus lagi. Bukan yang diajarkan oleh para rabi. Tapi diajarkan oleh siapa? Oleh Yohanes. Kepada murid-muridnya. Bisa jadi saudaraku mereka ketika melihat itu saudaraku ada perbedaan. Wih, ini kalau orang yang berdoa ya, ini para rabi berdoa, kayaknya gak ada kuasanya ya. Dingin begitu ya. Lemes begitu. Kalau aku dengar doa itu aduh kayak mesin begitu. Ya, di dalam ruang bait Allah, angkat tangan dan sebagainya. Kayaknya kok beda begitu ya. Tapi ketika aku melihat murid-murid Yohanes berdoa, aku lihat gurunya. Buset. Ini Yohanes ini sangat berwibawa loh. Gila banget ini orang ini. Dia berani tegur para rabi. Dia berani untuk melawan orang-orang yang tidak benar. Dia adalah orang yang berani melawan arus. Mungkin murid Yesus melihat itu, Tuhan ajarkan aku supaya aku bisa berani seperti Yohanes dan murid-muridnya. Saudaraku, ada penafsir yang membedakan 2 pola doa dari orang-orang Yahudi, para rabi dan Yohanes. Kalau para rabi, itu kalau mereka 3 kali sehari berdoa itu sifatnya doksologi. Artinya selalu datang, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, gitu selesai. Tapi saudaraku oleh Yohanes itu dilawan. Berbeda saudaraku. Doa dari si Yohanes Pembaptis ini kalau berdoa, dia minta sama Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Itu penekanannya. Kalau Rabi Yahudi, penekanannya adalah doksologi. Saudaraku, Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat istimewa. Yesus menambahkan sesuatu yang tidak ada pada doa orang-orang Rabi Yahudi dan doa Yohanes. Minimal ada 2, saudara. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang doa. Itu adalah sesuatu yang sangat privacy sekali. Tahu privacy, saudaraku? Privat. Saya ingin katakan begini, saudaraku, banyak pengurus gereja, banyak pemimpin gereja, itu kalau berdoa di depan umum canggih sekali. Doanya sangat pang, cepat sekali, saudara. Tapi saya pengen tanya, gimana dengan kehidupan doa privasimu? Yesus mengajarkan, saudaraku ya, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6.
konteks dari doa Bapa kami yang sinoptiknya ada di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi. Yesus mengajarkan seperti ini. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di kamar. Sementara orang-orang Yahudi, saudaraku, itu para pemimpin itu kalau berdoa bukan di kamar, di pasar. Di pasar. Ngapain di pasar doa? Kalau si pemimpin Yahudi ini kalau berdoa pakai baju kaos kayak si Mike berdoa, saya masih bisa paham. Lagi sedang menyaru. Tapi orang-orang Yahudi, pemimpin agama ini kalau berdoa nggak main-main, saudaraku, itu semua atribut keimamannya dipakai. Jubahnya dipakai. Sorbannya dipakai, saudara. Datang ke pasar, berdoa. Wah, hebat sekali bukan? Yesus bilang, jangan kayak begitu. Di kamar, artinya privacy. Saya pengen tanya, Anda punya keintiman doa seperti itu enggak? Di kamar. Murid-murid Yesus juga berdoa, tapi sama-sama Yohanes dengan murid-muridnya. Tapi Yesus lebih menekankan kehidupan pribadi berdoa. Hubunganmu dengan Sang Bapa itu penting sekali secara pribadi. Selanjutnya, saudaraku, ada sesuatu yang sangat dibedakan antara Yohanes dengan rabi-rabi Yahudi. Kalau Anda perhatikan di dalam doa Yesus yang tercatat dalam Injil Matius pasal 6, ya, ayat 14 dan seterusnya setelah doa Bapa kami, Anda tahu nggak? Setelah Yesus mengajarkan doa, apa yang ditekankan oleh Yesus? Ini yang tidak ada di dalam doanya orang rabi-rabi Yahudi dan Yohanes Pembaptis. Tentang apa? Pengampunan. Saya ulangi lagi, saudaraku, tentang apa? Tentang pengampunan. Tentang apa, saudaraku? Pengampunan. Di dalam doa Bapa kami nanti akan dijelaskan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bla 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 bla, sampai doksologi. Setelah itu, saudaraku, Yesus bilang begini, mengajarkan tentang pengampunan lagi. Jadi itu didobel, saudaraku. Jadi sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Setiap hari kita perlu makan, setiap hari kita perlu mengampuni. Karena setiap hari kita bisa disakiti, setiap hari pula kita juga harus mengampuni. Ini adalah merupakan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Sebuah hubungan relasi yang intim dengan Bapa, privacy, dan doa pengampunan yang dimiliki oleh Sang Bapa yang adalah kasih, yang mau mengampuni lewat Yesus Kristus di atas kayu salib. So, doa yang sangat privacy ini diberikan buat kita. Ini lensa Injil. Kalau saya pakai kaca, kalau saya pakai istilahnya guru Injil Mike. Setiap orang yang percaya kepada namanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda tahu apa artinya? Dia Bapa kita. Kita bisa masuk ke kamar, intim dengan Bapa, berdoa di situ. So, saya ingin tutup khotbah saya ya dengan sebuah kutipan dari seorang teolog besar yang bernama Calvin. Silakan diklik. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Memahami doa sebagai percakapan dengan Allah Bapa. Ini percakapan yang ringan, gak serius, tapi sebuah percakapan yang dalam, saudara. Percakapan dengan Allah Bapa. Yaitu pencurahan hati kepada hadirat Allah itu seperti kayak anak-anak gitu, mau nangis aja di depan papanya si Tony gitu ya. Anaknya nangis gitu. Saya tuh terharu loh kalau anak saya itu bisa nangis di depan saya. Pernah gak nangis di depan papa? Jarang ya. Tapi Bapak kita di surga, dia pengen loh kamu nangis di depan dia, apa adanya. Melalui doa kita menyampaikan keinginan, keluhan, kecemasan, ketakutan, pengharapan, dan sukacita kita dalam pangkuan Allah. Pakai kata pangkuan. Saya pengen tanya, siapa orang yang boleh ada di pangkuan saudara? Sam, jawab Sam, siapa yang boleh ada di pangkuanmu? Enggak boleh cewek lain ya. Selain istrimu dan siapa?
anak-anakmu ada di pangkuanmu di sini, memegang dan memeluknya. Dalam sekali, saudara. Doa merupakan pencurahan emosi hati yang terdalam, bukan sekedar tata liturgi yang dipaparkan secara terbuka di hadapan Allah. Enggak perlu takut, saudaraku. Dia itu Bapa kita kok. Dia Bapa kita. Saya berdoa, saudaraku, biarlah pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama mendalami tentang arti dari doa yang sangat mendesak ini, yang perlu kita praktekkan setiap hari. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Siapa yang terus aku berkata, Tuhan, ajarkan kami berdoa. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mendesak buat kehidupan rohani kami. Bukan ekonomi kami, bukan kesehatan kami, bukan untuk pekerjaan kami, tapi untuk hidup rohani kami. Ajarkan kami berdoa, Tuhan. Kami rindu Engkau berikan kepada kami api, antusias yang sangat mendalam. Untuk minggu-minggu kemudian aku belajar tentang doa. Yang berkata seperti itu, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk setiap kami yang menaruh tangan di dada. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya bisa berdoa pada saat di depan umum. Ampun kami Tuhan kalau kami berdoa hanya meminta dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak pernah mendoakan untuk mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa misalnya hanya rame-rame. Tapi kehidupan doa yang privacy, yang intim, yang akrab dengan Tuhan, itu tidak pernah terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus bahwa untuk kami boleh menyelami esensi doa yang di dalam Yesus. Dia berdoa di tempat yang sunyi. Dia berdoa di bukit. Jauh dari keramaian. Jauh dari bait Allah. Dia berdoa di situ. Menunjukkan privasinya, keintimannya dengan Sang Bapa. Itulah kekuatan dan kuasa rohaninya. Berkati kami semua ya Tuhan. Supaya kami boleh memiliki kuasa doa seperti yang ada pada Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus.